Barangkali ada yang mau bertanya mengenai surat Al-Ma'idah, silakan. Kalau mic-nya ya bisa, oh ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengutip dari pernyataan mantan Perdana Menteri Malaysia mengatakan bahwa Ustadz itu kerjanya hanya mengajak orang untuk menjadi tidak maju. Ustadz itu akan jadi tidak maju karena yang diajarkan hanya memberikan akhirat saja. Jadi Islam dipercayakan tidak akan menjadi negara maju karena yang diajarkan oleh Ustadz itu hanya memberikan kepentingan akhirat. Apakah memang seperti itu Pak? Orang Islam atau negara Islam tidak akan menjadi maju karena hanya memikirkan urusan akhirat menurut? Nah, itu bisa jadi berdasarkan pengamatan umat Islam yang hidupnya abad 16 sampai abad 21 ini. Tapi kalau misalnya melihat sejarah dari Nabi diutus sampai abad 15 itu terbalik sama sekali. Jadi zaman misalnya begini loh, itu sederhana saja misalnya ketika orang-orang Islam memimpin Spanyol Eropa hampir 800 tahun, lamanya 783 tahun. Itu kemajuan dunia, itu semuanya dari dunia Islam. Misalnya ada orang kelahiran dari Spanyol, itu daerahnya namanya Zativa. Zativa itu daerah di Spanyol sana. Di dunia Islam dikenal dengan namanya Asatibi. Asatibi dalam bahasa Arab, bahasa Spanyol itu Zativa. Nah, Zativa yang hidupnya itu tahun 1100 lebih sedikit sampai 1100 berapa itu umurnya sekitar 52 tahun. Itu hidupnya itu, ini satu contoh saja loh. Hidupnya itu untuk kemajuan umat manusia. Tapi berangkatnya dari Quran dulu dituntaskan, dipahami dulu semua Quran. 30 juz paham semua, baru ditambah. Kebetulan dia khusus masalah menekuni namanya maqasidus syariah. Ya, walaupun hidupnya itu ada 12, itu ilmunya sampai sekarang itu terus masih jadi rujukan di barat, bukan hanya di dunia Islam, di seluruh dunia. Jadi misalnya maqasidus syariah dan asatid itu ada 3. Ya. Profesor Barato itu yang banyak mengilhami ilmuwan-ilmuwan zaman modern. Nah, sehingga kalau orang Islam yang benar itu Pak, bukan Islam-Islaman loh ya, orang-orang yang benar yang belum pernah memimpin peradaban dunia, kira-kira 2/3 bola dunia ini itu dipimpin oleh orang Islam dan waktunya lama, 800-an tahun. Sekarang Amerika belum ada 250 tahun loh Pak, belum ada separuhnya kan, sepertiganya kan. Tapi kenapa orang Islam sendiri lupa pada sejarah apalagi orang lain? Cuma bedanya orang Islam dulu itu dengan Quran ini dituntaskan dulu, dipahami dulu, jadi baru tanpa hadis, baru spesialisasi. Dia dari Quran
hadis, ada yang tambah khusus mengenai ilmu kalam. Ada Quran hadis juga khusus mengenai pendidikan. Ada Quran hadis khusus pada matematika. Ada yang khusus pada ilmu alam. Tapi setelah Quran hadis dipanggil dulu semua gitu. Setelah Quran hadis dipahami, dikuasai, ada yang tambah kedokteran, ada yang tambah farmasi, ada yang tambah ekonomi, ada yang tambah pemerintahan. Itu kalau kita melihat orang Islam yang benar cara hidupnya gitu loh Pak. Cuma ini sudah berapa ratus tahun ya, dari abad 16 sampai sekarang itu 16, 17, 18, 19, 20, 21 600-an tahun ya Pak. Ya kan, kenapa? Sampai sekarang itu seakan-akan orang Islam itu tidak wajib memahami seluruh isi Al-Quran. Malah kebanyakan kenapa Al-Quran wis diwakilkan yang ustaz. Dalam wakil tiga apa? Dan kalau ini di bawah itu jatuh kultur fisilmi dan maka secara keseluruhan layak diwakilkan. Dalam Islam tidak ada begitu. Kalau misalnya adik-adik subjek gigi yang masih usianya madrasah sanawiyah atau SMP Islam, madrasah sanawiyah atau SMK Islam, dipuntaskan dulu Al-Quran, terus hadis. Nanti di perguruan tinggi tinggal ngambil prakhususnya, tinggal ngambil spesialisasinya, ya kan? Quran hadisnya sudah betul-betul dipahami, terus ngambil kedokteran. Ada yang ngambil farmasi, ada yang ngambil pendidikan, ada yang ngambil psikologi, ada yang ngambil ilmu hukum, bukan hukum loh Pak. Itu nanti baru kira kembali kepada zaman awal kejayaan Islam. Itu kita mulai sekarang loh Pak. Dan sekarang kita nggak mau mulai, nggak tahu berapa ratus tahun lagi akan dimulai. Iya kan? Jadi yang dikatakan pendahuluan itu ada betulnya kalau yang dilihat cuma umat Islam era sekarang. Tapi kalau dari umat Islam zaman kejayaan dulu, ya 180 derajat bertolak belakang Pak. Karena ilmuwan Barat itu sekarang masih ada yang jujur. Mereka katakan apa? Berjuta-juta temuan dari umat Islam yang diwarisi oleh mereka. Mereka nggak ada apa-apanya kecuali temuan dari orang-orang Muslim ini. Itu mereka ngerti begitu Pak. Cuma orang-orang Islam sekarang yang tidak mau jujur itu seringkali nutup-nutupi. Apalagi ketika sekularisasi Turki dihilangkan sampai menganggap diganti dengan bahasa Turki. Menganggap ini menyebabkan mundur itu karena Islam gitu kan. Nah itu berkorban sama sekali 180 derajat. Nah sekarang tergantung keyakinan kita. Tapi saya sore di Pasar Sarjana kemudian Islam Indonesia UII, terus dulu sholat maghrib di Masjid Baru tempatnya Mas Agus Herianto sudah dimulai kajian.
saya ngobrol sebentar bilangkan kalau bisa Quran dipahami sampai selesai dulu 30 juz. Pada 30 juz nanti baru dilengkapi dengan hadis. Tapi Quran supaya betul-betul dari fondasinya dulu. Coba kalau bisa surat-surat Makkiyah diselesaikan dulu. Ibaratnya kalau itu akarnya biar menghujam ke perut bumi sedalam-dalamnya. Baru nanti surat-surat Madaniyah. Ibaratnya itu batangnya yang menjulang ke langit gitu loh. Saya itu nanti baru mengeluarkan buahnya, namanya akhlakul karimah. Sekarang itu maunya instan, tidak mau memahami akarnya menjelang ke perut bumi, tapi maunya langsung buahnya. Buah dari mana? Ya kan? Maunya instan juga bisa gitu. Harus mengikuti bagaimana Allah dulu didik para nabi, para rasul. Mengikuti bagaimana para nabi rasul didik para sahabat. Itu terbukti. Sampai Islam menunjukkan peradabannya lebih dari 800 tahun. Jadi saya harus buru-buru karena harus sholat isya di sini. Cuma mampir di rumah ganti sarung, gantinya masih sama, nggak sempat salib gitu. Ternyata sama kan mau ada. Ini kan dari pagi dari jam 1:30 pagi jam 2:30 terus satu sudah malam lagi, sudah malam lagi. Ini sebetulnya saya cuma ingin memulai ambilan kita bareng-bareng itu. Sekarang sementara ini kita itu udah apapun organisasinya, apapun yayasannya, apapun partai politik, kalau ini Quran ini dipahami dulu gitu. Nanti semuanya bisa ketemu gitu. Nah kalau ternyata nggak mau menentukan dulu, itu sulit ketemu gitu. Karena yang menyatukan itu Allah. Kalau menyatukan, karena semuanya kembali kepada tuntunan Allah. Makanya kunci mempersatukan kemajuan itu nanti dengan mengamalkan Quran. Dan betul-betul semuanya akan kembali lagi. Surah itu tidak berubah. Cuma kita mau menempuh sunnah Allah itu enggak. Itu banyak kelas macam-macam program master doktor. Jadi banyak kegiatan yang di Jawa, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, ada di Sumatera. Di Jawa aja ada kelas di Jogja, ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah. Itu rata-rata awal ketemu saya tanya, yang masalah dokter ini loh, yang berbahasa siapanya, umurnya sekarang berapa? Ada yang sudah 25, ada 30, yang dokter itu ada juga yang 35, 40 gitu. Merasa wajib enggak melakukan secara keseluruhan. Hampir semuanya mengatakan tidak wajib, enggak perlu. Itu tidak terlalu gampang loh kan. Jadi kalau dokter agama Islam itu enggak merasa wajib. Terus dalam lulus SD ini, terus pertanyaan di dasar itu gimana? Terus ada jurusan pertanian, perhubungan, kehutanan, terusnya itu. Dan kalau apa? Jadi jurusan agama Islam pun tidak merasa wajib gitu. Nah ini di situ sebabnya. Makanya kadang-kadang saya ngomongnya itu betul-betul apa adanya, terus terang. Karena menjadi hidup dunia yang sangat sebentar. Maka kemudian saya kesempatan saya sampaikan apa adanya. Mudah-mudahan nanti
ini menjadi paling nggak menjadi awal kembali. Ya, dari OKD itu menjadi pionir. Ya, menjadi generasi awal lagi, awal mulai memahami Al-Quran lagi. Itu ada keponakan. Bocah kecil menghafal Al-Quran, hafal 30 juz, terus masuk fakultas kedokteran karena hafal Al-Quran. Tantangnya maksudnya nggak ngerti apa yang dihafal. Padahal hafal Al-Quran sudah sudah selesai, sudah jadi dokter. Itu nggak ngerti apa yang dihafal. Ada lagi orang satu lagi yang hafal Al-Quran 30 juz masih dialihnya. Ini berarti orang hafal isinya apa itu? Ini gimana? Ustaz-ustazah ini begitu ngapal ini ngerti maksudnya apa gitu, ya kan? Jadi jangan hanya dibaca, jangan hanya dihafal, harus dipahami jadi isinya apa. Makanya benar kemarin konten setiap Jumat itu kan infaknya lupatin orang berkata-kata, ya kan? Malah ada yang katakan sholat Jumat orang khotbah, ternyata jangan sebelum baca pemimbar bangun bersolat dari sholat. Terus dan sholat Jumat orang khotbah, padahal ada itu uang kan? Tapi sekarang itu aneh-aneh kok Pak. Ada lagi perjalanan dari Jumat. Jadi itu semua materi Anda di situ berkok mengenai sekarang. Jadi berarti dulu dalam waktu itu gak lama, tetap jalan aja. Udah bisa berjalan koma, ya bisa koma anti materi yang kecil. Jadi buruh hidup ini banyak yang begitu kan? Karena sesuatu Jumat itu cepat banget. Iya. Malah katanya ini pemecah rekor muri yang sholat Jumat paling cepat gitu. Jadi datang ketika imam sudah ada mikro gitu. Terus salamnya ya banget. Itu Pak. Jadi sekarang itu kalau saran saya ya Pak, itu jangan terlalu percaya sama omongan orang, supaya lebih percaya sama firman Allah itu. Maka banyak kita pahami firman Allah, kita pahami dulu, biar kita tidak terlalu mudah percaya sama omongan orang. Kalau kita paham firman Allah itu bisa nyaring-nyaring Pak. Oh ini firman Allah, oh ini ngomongnya broker, ini ngomongnya apa itu? Makelar itu. Kan banyak makelar agama itu. Ya kan? Jangan kita itu hanya terima dari makelar-makelar broker-broker langsung dari pendidikan Gusti Allah gitu. Makanya kenapa kok di masjid kurang itu ketika diberitahukan Bapak itu barangkali ada yang mau pakai Quran, itu paling barangkali itu butuh orang 100, yang datang bisa 150 Pak. Siapa yang nanti datang, ada yang nggak datang langsung ngantar berapa dus gitu. Jika Quran itu kurang itu, Quran maksudnya dibandingkan dengan zamannya sekarang. Tapi karena zaman masjidnya kecil harus penuh gitu kan. Coba masjid sebesar ini, juga penuh gitu. Iya kan? Masjidnya penuh, lalu buatnya kecil itu gampang penuh gitu. Cuma buatnya besar juga gampang penuh gitu. Tapi sangat muat gitu. Membuatnya cuma 100. Sekarang kita yang timur, utara, selatan itu. Biasanya UP tapi belum diterapin. Dan bisa terpadu gitu. Nah jadi intinya sebetulnya satu saja. Kita mulai kembali memahami firman Allah.
Nanti kalau kita makan tidak muncul, pasti hidup kita akan berubah secara keseluruhan. Kebiasaan hidup kita juga akan berubah. Nanti akan muncul generasi baru yang tidak seperti generasi sebelumnya. Syukur-syukur bisa seperti generasi dapat kejayaan berhadapan Islam. Karena ilmuwan-ilmuwan itu sebenarnya dari Quran dulu, Pak. Dan menurut saya itu Quran gue sampai yang tidak mau fokus itu loh. Itu jadi bencana di situ. Begitu. Masih ada Bapak Ibu? Silakan. Betul. Silakan Bapak Ibu yang sudah saya sambil dikit biar ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, saya tuh sering mendengar suatu keterangan bahwasanya umat Muhammad itu tidak lebih dari 1.500 tahun. Dan sering itu saya tanyakan, namun jawabannya sudah suatu pertanyaan. Misalnya begini, nah tahunnya itu apa Hijriah kita berapa puluh tahun lagi umat Muhammad sudah selesai. Nah ini jika terjadi seperti itu, apa yang terjadi pada umat Muhammad? Mohon keterangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kembali pada Al-Quran, seluruh nabi, seluruh rasul dengan wahyu yang diterima itu semuanya muslim. Semuanya muslim. Karena yang nomor dua, satu mengesahkan Allah, yang kedua menghambakan diri pada Allah. Itu sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama, Pak. Cuma yang berbeda itu semakin kesini semakin detail. Itu. Nah sekarang dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad udah berapa ribu tahun. Sampai sekarang udah dari sangat hitung kan? Mungkin jutaan tahun gitu kan? Jadi masalahnya saya tidak pernah menemukan firman Al-Quran yang menyebutkan seperti itu. Jadi dipastikan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu kalau menemukan ada firman di surat ayat ini bisa ditemukan. Kalau seperti disampaikan Pak Bun tadi, rasa-rasanya saya belum pernah menemukan itu firman Allah yang seperti itu. Nah, kalau pada hadis bisa terjadi, tapi hati-hati pada hadis. Zaman Rasulullah, hadis tidak boleh ditulis. Hadis itu baru ditulis ketika zaman Umar bin Abdul Aziz. Itu sudah khalifah ke-8 atau ke-berapa Daulah Umayyah. Itu sudah dia itu memimpin 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Ya. Iya, itu baru ditulis, Pak. Makanya kalau ada sampai 1 juta, telah disaring. Kalau 40 juta, saya kalau 17 juta kan ribu. Saya lagi ternyata tinggal kurang dari 10.000. Kalau 10.000 dari 1 juta ada berapa persennya? Ya kan? Makanya jangan tuntaskan dulu Al-Quran supaya kokoh akarnya ini gitu. Nah, sebenarnya Al-Quran dipahami sebulan balik semua hadis di sini. Itu akarnya belum kuat, belum menghujat ke dalam bumi. Mudah-mudahan udah tetap mengaruh. Siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis? Ya, beberapa muslim itu yang mengkomunikasi, interaksi.
Ada yang mengatakan aku berdoa. Ada katanya ada sahabat masuk Islam itu dari waktu meninggal itu hanya kira-kira 3. Tapi kok mengeluarkan beribu-ribu hadis itu. Bahkan kalau dikira-kira sehari kira-kira meriwayatkan 10 hadis atau 15 hadis. Dan itu caranya gimana itu? Iya kan? Makanya dia baru bisa pernah belajar hadis ketika dia di madrasah, dia kuliah S1, S2, S3. Terus saya kalau besar Quran dituntaskan. Itu baru nanti hadis itu belum dulu. Jangan dibalik. Jangan dibalik hadis itu sekarang dibalik pendapat orang-orang dulu. Terus yang terakhir ngendikan Gusti Allah. Nah, terus paling mana itu? Dulu Allah mendidik para nabi, para rasul, para sahabat itu Quran dulu gitu loh. Maka jadi kuat jadi pokok. Makanya kenapa sekarang sering terjadi seling suruh. Biasanya seling suruh itu kan waktu dalam maghrib kan. Jadi seling suruh sewaktu-waktu. Jadi kalau seling suruh lagi kan. Jadi apa? Jadi salah paham, gantian kan jadi paham ya. Karena itu itu. Berdasarkan apa? Surat Al-Fatihah ini sepertiga Al-Quran. Mulai membaca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas 3 kali, wis podo karo mengatakan Quran. Maka kira-kira seperti ini. Di mana orang itu? Orang sering macam kalau cenderung besar pakai Quran. Semua orang ini sombong gitu. Itu dari bocah semua Quran yang sombong gitu. Ya kan? Terus itu pasti sama katakan. Seandainya Al-Quran ini hanya surat Al-Nasri, sudah cukup itu. Dalam isinya apa? Pertama iman, kedua anak soleh, ketiga saling dan kebaikan, keempat dan kesabaran. Akui. Terus surat yang apa? Berapa gitu? Loh, ini jadi iye gitu. Kalau semua orang yang paling cerdas, paling hidup Muhammad itu 23 tahun gitu. Dan kalau saat itu cukup surat Al-Nasri, kelihatannya ada semua, itu cukup gitu. Karena setelah simpel, karena 30 juz ini, itu induknya surat Al-Fatihah. Bagi umur kita, umur Quran, gitu kan? Nah, inti surat Al-Fatihah itu pada ayat pertama namanya basmalah. Inti dari basmalah itu Allah. Kata jadikan maka sekarang berharus Al-Quran ini. Mana itu bagus. Di mana-mana gitu kan? Tapi kalau Bapak ketika itu hidupnya di pesantren di Jawa Timur, aku sering diajak ke sana. Ternyata takutnya ngamalin itu. Tak pikir-pikir jadi sopan di situ. Kalau orang sudah baru terus. Banyak kan begitu. Terus ada lagi itu mendekatkan Rasulullah.
barang siapa yang katakan la ilaha illallah masuk surga, dakhalal jannah. Itu kan? Loh, padahal Rasulullah itu diko nek wong Arab Rasul bahasa Arab bentuk la ilaha illallah itu langsung nyerap ke satu darinya itu loh. Tiada ilah selain Allah, itu ayat itu keseluruhan. Lalu sekarang di Jawa, di Indonesia, terus dari sing penting ngocok la ilallah, tapi seminggu bisa sing penting la ilallah. Baru wis paham sini apa? Baru Quran. Nah, banyaknya begitu kan? Ini guru-guru orang Quran sekarang kapan? Jadi sudah sip berapa seluruh Allah ini kok berdiganti pasien itu di situ sebabnya itu. Jadi umur Rasulullah begitu 23 tahun. Sekarang zamannya modern ngomong kan, ya mungkin 5 tahun. Dan zamannya sekarang dulu umur 5 sampai 12 tahun. 6, 8 sampai 15 tahun itu perampungan gitu loh. Dan umpama itu seumpama kita semua ini usia kita udah gak muda lagi, bisa nggak nyempake 2 tahun setengah atau 3 tahun sehari 30 menit insya Allah perampungan. Nek seminggu sekali, seminggu 1 jam, yang kira-kira 5 tahun itu nek ajak loh Pak. Kalau istiqomah dulu, kira-kira 5 tahun yang sama paham dulu. Ya untuk saya ngajak mulai itu. Iya kan? Tapi paling tidak kan berusaha punya suku-suku untuk memahami firman Allah ini. Jadi ada keyakinan. Jangan seperti yang tadi yang dikatakan itu nggak merasa wajib memahami atau Quran ini pedoman hidup di dunia orang dipahami dan terus cara hidup di dunia gunakan pedoman apa? Iya kan? Maka harus kita pahami secara keseluruhan. Gimana sudah terjawab belum? Siapa lagi yang bertanya? Silakan Pak. Pakai link ya? Kalau pakai link kalau silakan Pak. Ya, kalau dibantu masih Pak. Terima kasih Pak. Boleh saya mau tanya dia dengan saudara Pak Firdo tadi. Ya. Jadi saya dalam program pengumuman ini akan berlaku berkas maupun dan nilai pada pembelian sekali berapa yang tetaplah dan lebih. Jadi karena itu bahwa orang yang beriman, orang yang bertakwa itu bukan pasti diberikan oleh Allah. Jadi dulu pernah saya dari seorang kiai gitu. Jadi orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa, orang yang beriman itu sebagai hakikat. Jadi kita beriman bertakwa, kita mau naik pesawat bisa, kita mau naik mobil bisa, kita mau naik motor bisa, naik kereta bisa, tidak bisa. Nah sekarang kalau kita dengar dengan tadi teknologi tadi dan Pak Kemal kita dengar tadi itu kalau kita amati yang mencipta besar siapa? Kan orang kafir kan? Dan kita orang menciptakan mereka siapa? Orang kafir. Jadi saya dulu pernah itulah dulu kan. Jadi memang orang yang takwa beriman itu memang sudah Allah dimuliakan. Yaitu mereka gimana juga? Makasih Pak. Jadi sejarahnya itu dulu itu Bapak itu sudah melakukan sejarahnya
ada yang namanya siapa yang hamba saja untuk merdeka jadi mati Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu berasal dari Afrika. Dari segi tampilannya dia itu tidak bagus itu. Terus jadi budak, apa saya disiksa terus dimajikan gitu. Nah terus sering dielek-elek gitu, diejek-ejek. Itu tadi awal mula turunnya inna akrabakum indallahi atqakum. Jadi jangan melihat orang itu dari tampilannya, sekedar dari prestis duniawi, sekedar dari pangkat golongannya, sekedar dari warna kulitnya, sekedar dari bangsanya, tapi supaya dari ketakwaan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi sedikit saya sampaikan bahwa umat Islam mulai menurun itu pada abad ke-15. Ketika abad 14 Eropa bangun, kemudian abad 16 terjadi revolusi pertanian yang dikenal dengan revolusi hijau. Abad 16, terus abad 18 revolusi industri. Sekarang sudah sampai revolusi industri 4.0. Sejarahnya dulu ketika Eropa Spanyol dipimpin oleh umat Islam hampir 800 tahun, terus menurun, akhirnya apa? Dikuasai kembali oleh Ratu Isabella dan Ferdinand. Ketika Eropa sudah dikuasai, umat Islam tinggal suruh pilih dua. Pertama, harus ganti agama, tidak boleh beragama Islam, atau meninggalkan Spanyol. Jadi hanya ada dua pilihan itu. Maka kalau orang Islam memimpin Spanyol lebih dari 780 tahun, dalam waktu 8 tahun sudah habis Pak. Sampai demikian mereka trauma adanya perang salib, terus itu. Makanya ketika terjadi tadi pada abad ke-15-16 sudah mundur gitu kan. Nah kalau sekarang tinggal lihat teknologi, oh yang menemukan kereta api bukan orang Islam, tinggal orang Islam. Ya orang Islam sudah dihabisi tadi Pak. Tetapi pangan masyarakat itu terus dikembangkan oleh mereka. Jadi mereka itu menyadari bahwa tanpa ada umat Islam mereka tidak jadi siapa-siapa, tidak jadi apa-apa gitu. Nah, coba seringkali dalam sejarah genealogi ilmu seringkali ada mata rantai yang hilang kalau nggak jujur. Tapi masih ada ilmuwan-ilmuwan yang jujur mengungkapkan apa adanya. Makanya mereka bilang Eropa itu berhutang budi berjuta-juta penguat dari umat Islam yang sampai kapanpun tidak pernah bisa dibalas. Kalau luar biasa kemampuan dari umat Islam ketika zaman
kejadian. Itu tadi baru satu contoh loh Pak. Kalau dijelaskan semua, ya dulu punya beberapa semester itu apa namanya belajar sama Profesor Setidak Adi Koban dari Pakistan, jelaskan itu. Pernah juga dengan almarhum Profesor Adi beberapa semester belajar namanya Basic Civilization, bagaimana munculnya peradaban barat itu. Itu isinya itu Pak, sejarah itu. Nah bukunya masih ada sekarang. Tapi kalau saya lebih sangat mengalami tapi Quran di sini. Quran itu tasnya di sini dan seorang rakyat dan tambah itu nanti silakan. Nah, kan itu tadi masalahnya orang itu cuma melihat satu potong waktu kehidupan, tapi tidak ada secara komprehensif gitu loh Pak. Hanya kalau waktu masa modern sama kontemporer gitu loh. Dan zaman sebelumnya nggak diungkapkan, kan nggak adil, nggak objektif kan kalau nutup gitu Pak. Nah, maka saya yakin asal generasi Muslim itu mau pakai Quran atau mau pakai pasti nanti berubah total. Terutama ini surat-surat mati yang belum dirampungkan selama Rasul 13 tahun oke, itu dulu paling dasar nih nek cara kita banyak itu cenderung dimulai nih Pak. 13 tahun dibuka itu untuk menyiapkan betul-betul kuat akidahnya. Begitu di Madinah, sudah ini timpa apapun nggak akan goyah. Ini kan jarang-jarang betul dalam yang 13 tahun surat-surat Makiyah itu Pak. Cuma dihafalkan tapi nggak dipahami gitu. Maka mari sama-sama kita. Demikian Bapak Ibu, ini sudah jam 27 menit karena besok pagi sebelum subuh sudah harus ketemu lagi di masjid supaya kita bisa istirahat, bisa refresh kembali. Kita ketemu besok pagi di masjid kelurahan. Ya, terus besok malam apa itu? Kemarin masjid itu dapatnya maghrib di masjid Baitul Maqdis, angkatan isaknya di masjid Mu'adul Islam. Ketentuan zaman dulu Mu'adul Islam diurus atau tanggal 2. Nah, kalau setiap minggu malam itu di rumah sapi-sapi sebelum dunia jadi yang dibongkar kemarin. Jadi dunia jadi kita tinggal di tempat yang sedang dibangun oleh maghrib kita itu berarti apa? Terima kasih sebenarnya semoga bermanfaat. Mohon maaf pada kekurangan-kekurangannya. Semoga Allah